Teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Arnold Darmanto, konsultan Anda. Kali ini, saya ingin bercerita mengenai pengorbanan ikan salmon. Ikan salmon banyak terdapat di pesisir barat Amerika, tepatnya di wilayah British Columbia. Mereka lahir di perairan air tawar, kemudian setelah dewasa berpindah ke perairan air asin atau laut. Pada waktu pindah dari sungai ke laut ini, hanya 10% yang mampu bertahan hidup. Seusai musim dingin yang panjang, mereka kembali lagi ke sungai karena mau bertelur. Mudik lah istilahnya ya. Ketika mudik ini, mereka bisa menjelajah sungai sejauh 1.000 sampai 3.000 km dan memanjat arus setinggi 1.000 sampai 2.000 meter karena logikanya permukaan air sungai pasti lebih tinggi dari permukaan laut. Mereka memulai kehidupan dengan mengikuti arus menuju ke laut, tetapi kemudian melawan arus ketika pulang kampung. Selama melakukan perjalanan mudik ini, mereka berpuasa. Mereka memakai cadangan lemak dalam tubuh mereka sebagai makanannya. Sampai saat ini, belum ditemukan bagaimana caranya ikan-ikan salmon itu dapat mengenali tanah kelahirannya. Teman-teman, ternyata mudiknya ikan salmon ini sudah ada yang nunggu loh di perjalanan. Siapa ya yang menunggu kira-kira? Ada yang tahu? Betul. Beruang grizzly ya, yang dengan rombongannya sudah berhibernasi selama 6 bulan di gua-gua di Gunung British Columbia tadi. Kemudian mereka turun ke tepian sungai menunggu ikan salmon menangkap mereka dan memakannya. Ikan-ikan salmon tersebut merupakan sasaran empuk bagi para pemangsa ini, si beruang-beruang ini. Karena ikan salmon itu sebetulnya dalam keadaan kelelahan, sudah berenang ribuan kilometer, nggak makan, tenaganya terkuras. Lalu sampai di tempat, di sungai tempat kelahiran mereka sudah kelelahan. Setelah melakukan ritual perkawinan dan bertelur di hamparan dasar sungai yang berbatu-batu, ikan-ikan salmon ini mengalami penuaan. Warna kulitnya memudar, siripnya pada rontok, lalu mati secara serempak. Sisa-sisa bangkai ikan salmon kemudian menjadi sumber makanan bagi anak-anak salmon yang akan sedangkan bangkai salmon yang tercecer di dataran hutan menjadi pupuk organik bagi pohon-pohon di hutan, antara lain cedar, pohon cedar. Teman-teman, begitulah perjuangan ikan salmon yang luar biasa, menempuh perjalanan dengan berbagai risiko dan berkorban demi kelangsungan populasinya di masa datang. Teman-teman, apa hal positif yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ikan salmon itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk melengkapi tujuan yang ditetapkan oleh yang di atas. Ikan salmon juga mengajarkan kehidupan yang penuh dengan pengorbanan. Pengorbanan ikan salmon ini sangat berbeda dengan kebanyakan manusia yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat. Kita semestinya hidup bukan untuk mencapai tujuan dan kepentingan diri kita sendiri, melainkan juga demi kepentingan orang lain. Kehidupan ini akan lebih bermakna bila hidup kita mampu mendatangkan kebaikan bagi sesama. Terima kasih.